Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Dekarital Jaimun dengan NIM 20.03.03.0018 kelas A semester 1 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi hasil review buku ke-15 mata kuliah pengantar sosiologi. Bab pertama yaitu historisitas individu. Di sini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang pasti, struktur sosial dapat dan terkadang memang memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi, pertanyaan penjelas penting dalam kasus-kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu semenarik apapun ini. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya misalnya bukanlah mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi bagaimana sampai pada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah cabang kecil dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini tidak benar-benar tentang individu yang disebut individu atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi, bukan cara berpikir orang hebat tentang kehidupan individu yang didorong untuk kembali. Saya juga tidak akan mendorong kita untuk beralih ke apa yang biasanya kita sebut perspektif jalan hidup. Meskipun beberapa dari pekerjaan di masa lalu tentang karir pasti serumpun dengan perspektif itu, setidaknya dalam istilah metodologis, dalam pendekatan kursus hidup, seperti diketahui, kami tidak mencari makna peristiwa dengan melihat seluruh kasus seperti yang dilakukan dalam ilmu sosial berbasis variabel. Sebaliknya, telah melihat sepanjang kasus menemukan arti dari peristiwa ini atau dengan hubungannya terungkapnya pengalaman individu. Ini sama apakah kita mengambil pendekatan naratif dan mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan-urutan nilai beberapa variabel selama kursus hidup individu menggunakan metode deret waktu analisis urutan atau pendekatan formal lainnya. Apapun itu, kami tertarik pada pengungkapan berurutan dari hasil kehidupan seseorang. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil, itu terus berjalan. Individu juga tidak memiliki hasil kecuali hasil yang tidak berubah yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang. Jadi, fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah-masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep karir, konsep kursus kehidupan utama dari bidang substantif sendiri. Studi tentang pekerjaan dan pekerjaan dalam studi tentang karir kami sering melihat individu semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial ditulis secara analitis sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial yang besar mendorong individu-individu kecil kemana-mana menempatkan tanda-tanda yang berurutan pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai penjelasan akhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan eksogen besar dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum mendikte pengalaman berturut-turut dari individu yang bekerja yang terperangkap di dalamnya. Namun, tentunya individu yang mengalami berbagai hasil antara yang membentuk karir mengambil tindakan untuk sementara waktu, sementara karir mereka masih dalam proses. Tentu saja ada literatur yang membahas hal ini, penyelidikan tentang panjang dan berbeda tentang gerakan sosial
di mana pekerja menggapai perubahan kapitalisme. Gerakan-gerakan sosial ini tepatnya adalah struktur sosial yang muncul di kalangan pekerja untuk menggapai tekanan individu yang ditempatkan pada mereka oleh struktur sosial kapitalis dan tentu saja oleh aspek-aspek sosial umum struktur. Namun, seperti literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan fakta sentral yang tentang individu. Fakta itulah yang disebut sebagai historitas individu. Lalu, yang berikut, bab kedua, yaitu membahas tentang sifat manusia dalam berpikir prosesual. Konsep sifat manusia ini memang merupakan konstituen penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk prosesual yang kesemuanya mengambil kesinambungan individu dari waktu ke waktu menjadi non-problematik. Oleh karena itu, untuk pandangan prosesual yang dimulai dengan masalah kesinambungan itu, langkah pertama yang penting adalah membahas konsep kodrat manusia, menanyakan jenis konsep kodrat manusia yang mungkin dalam asumsi prosesual. Pertemuan dalam bab ini dengan masalah itu membuat langkah logis berikutnya dalam argumen buku ini, tetapi seperti sebagian besar bab ini mempertahankan argumen motivasi asli dari makalah asli, membuat pergeseran ke prosesualisme eksplisit hanya setelah meninjau konsep sifat manusia secara umum. Dalam perjalanan kehidupan akademis, seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti menemui banyak konsep tentang sifat manusia. Orang terbiasa beralih di antaranya mereka dari Homo economicus ke obat bius yang terlalu disosialisasikan dari ego, dan di antara mereka ke temperamen yang dibangun secara genetis dari plastisitas Graetz yang tak terbatas hingga emosi universal Ekman. Tidaklah mungkin untuk memahami kolega dalam disiplin lain tanpa melakukan perubahan seperti itu. Bahkan, pertemuan sosial sering membutuhkan penyesuaian terus-menerus terhadap konsep kodrat manusia. Apapun yang digunakan selama percakapan, namun dalam pekerjaan sendiri, dia belum menggunakan konsep sifat manusia, setidaknya dengan nama itu, selama 35 tahun. Ketika dia pertama kali memulai studi sosiologi, dia percaya bahwa pada sifat manusia, dia berharap bahwa akan mengambil sampel dari banyak teori tentangnya dan akhirnya memutuskan mana yang benar. Tetapi, kadang-kadang di sekolah pasca sarjana, tampaknya telah menyerah pada gagasan tentang sifat manusia sama sekali. Ini bukan untuk mengatakan bahwa dia belum membuat asumsi umum tentang manusia. Dia memang telah melakukannya. Tetapi, ia tidak yakin dengan konsistensi timbal balik dari asumsi tersebut, dan ia telah melakukan yang terbaik untuk membuat seminimal mungkin dalam hal apapun. Karena sosiologi sebagai disiplin didasarkan pada asumsi bahwa manusia jauh lebih dapat dimodifikasi daripada yang mereka lihat di mata para ahli psikologi dan ekonomi. Lalu, yang berikut bab ketiga, yaitu membahas tentang ekologi terkait secara khusus sejarah korporeal, peringatan dan substantif memberikan dasar bagi tautan yang digunakan oleh aktivitas yang sedang berlangsung untuk menciptakan garis keturunan yang akan kita identifikasi sebagai seseorang atau kelompok. Tapi, di sisi lain, karena semuanya berubah, semuanya bergantung, saat ini adalah semua yang ada dan semua efek massa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang dikombinasikan dengan aksi momen-momen telah mempertahankan efek-efek tersebut di seluruh sukses hadiah kontingen hingga yang sekarang. Di masa kini, yang disinkronis itu aspek-aspek masa lalu yang dikodekan itu pasti memiliki efeknya, tidak dengan cara apapun, secara otomatis,
tetapi dengan risiko revisi dan pengalihan yang sama yang menghadapi semua aspek masa kini. Apa yang belum kita pertimbangkan adalah bagaimana efek-efek ini terjadi, bagaimana kontinuitas kendala dan tindakan berinteraksi di masa kini untuk mengikat berbagai peristiwa sesaat menjadi masa kini menjadi masa lalu yang aman, yang pada gilirannya dapat membentuk masa kini yang berhasil. Ini adalah momen tindakan dan momen penyandiksaraan yang berhasil secara logis pasangan yang oleh George Herbert Mead disebut bagian. Fakta teoritis penting tentang perjalanan adalah bahwa hal itu terjadi dalam jaringan hubungan sosial yang rumit. Hadiah temporal sangat besar secara horizontal seolah-olah itu memiliki banyak subbagian, substruktur, dan subruang. Ini bukanlah dunia equilibrium para ekonom di mana setiap orang secara bersamaan berinteraksi dengan orang lain melalui harga tetap yang dihadapi semua orang. Struktur sosial yang kompleks pada saat ini berisi semua informasi dari masa lalu yang dapat mempengaruhi masa kini, baik sebagai catatan atau bentuk lain dari kesejarahan yang dikodekan atau yang lebih penting sebagai sistem kedekatan dan hubungan saat ini yang merupakan struktur sosial sesaat, menyediakan tempat, fasilitas, dan batasan yang membentuk tindakan yang mungkin dilakukan saat itu. Kata umum untuk struktur pada saat ini adalah ekologi. Dengan menggunakan kata itu, ia tentu saja mengacu pada tradisi kerja yang panjang yang belum secara eksplisit mengidentifikasi dirinya sebagai prosesualis. Ini telah mengidentifikasi dirinya lebih sebagai kontekstual dalam ruang daripada kontekstual dalam waktu. Tetapi seperti yang telah ia kemukakan di tempat lain, kedua kontekstualitas ini dalam praktiknya adalah korelasi logis. Pendekatan persualis terhadap waktu sosial memerlukan pendekatan ekologis terhadap struktur sosial pada saat itu, karena gagasan bahwa struktur sosial yang dikodekan berisi semua informasi efektif tentang masa lalu kausal adalah satu-satunya cara untuk memperhitungkan tindakan historis yang nyata pada satu jarak dalam suatu sosial. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang.